kondisi anginnya gimana lagi kencang, Mas. Terus gimana ceritanya tiba-tiba lu jatuh, tenggelam atau gimana? Kapal tiba-tiba dari bawah tuh ada yang bolong. Kita kan bukan pakai kapal besar atau apa ya, Pak ya. Kapal kecil. Sampan lah kalau bahasa sini ya. Berdua tapi waktu itu. Berdua. Sama teman. Teman tunjuk Sama tenggelam. mertua. Sama mertua. Tanggung jawabnya besar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Jamsos Talk di Jamsos Talk, podcast resmi dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bersama saya Muhammad Sangaji. Dan seperti biasa kita akan banyak ngobrol tentang perlindungan pekerja se-Indonesia atau mungkin bahkan perlindungan untuk pekerja Indonesia yang ada di luar negeri atau pekerja asing yang ada di Indonesia. Tapi untuk edisi kali ini di episode yang ketiga kita masih akan melanjutkan ngobrolin tentang bukan penerima upah atau pekerja yang tidak berada di bawah naungan perusahaan, yang lebih singkatnya mungkin disebutnya sebagai pekerja mandiri. Dan sekarang saya sudah bersama dengan tamu-tamu spesial yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Direktur Kepesertaan BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, Pak Zainuddin. Halo Pak. Halo Ji. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya, alhamdulillah Pak ya. Saya menghadirkan seorang dirkep karena saya nggak dihadirkan di podcast dirkep Pak. Kalau podcast saya mahal tuh. Oh iya. Jadi yang murah kayak saya nggak pantas. Ya. Aktivitas lagi sibuk apa aja nih Pak? Sibuk keliling ke daerah, nyambengin petani, nelayan dan sebagainya. Oke. Saya itu minggu kemarin nggak pulang-pulang loh. Loh? Nah, dari Sabtu balik lagi Sabtu. Nah, Dari Sabtu balik lagi Sabtu. komentar orang rumah? Hah? Kayaknya senang kali Ji. Bukan sedih ya, tapi lebih ke senang ya. Tapi nggak kali 3 kali puasa 3 kali lebaran ya Pak, masih aman ya. Iya. Saya punya satu pertanyaan Pak sebenarnya. Ya. Dari dulu, dari zaman saya manggilnya Pak J atau Om J? J aja. J. Pak J, saya punya pertanyaan yang dari dulu pengen saya tanyain. Setelah dulu pernah menjadi seorang deputi direktur, sekarang menjadi direktur kepesertaan, gimana rasanya Pak? Lebih stres kah? Bebannya lebih berat atau seperti apa? Tentu beban lebih berat ya Ya. pasti ya. Tapi yang kedua enjoy, senang. Karena banyak ide itu sebenarnya bisa diwujudkan sekarang. Jadi mimpi-mimpi yang dulu itu mulai jadi kenyataan sedikit-sedikit. Oke. Nah, gitu. Saya kan pemimpi orangnya. Iya. Yang penting Iya. begitu udah mimpi bangun langsung eksekusi Pak ya. Iya benar. Oke, tamu kedua kita untuk hari ini di edisi yang ketiga adalah Mas Rizal. Halo. Halo, Pak. Apa kabar Mas Rizal? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Sehat. Saya itu punya impian bisa cat rambut kayak Mas Rizal tapi belum bisa. Pengen ya. Ya kalau boleh dibilang nggak beda jauh tapi jauh beda lah Mas ya. Jauh beda, Mas. Mas Rizal ini adalah seorang nelayan, tiap hari pastinya menjaring ikan dan teman-temannya. Hari ini dalam keadaan sehat, boleh saya tahu aktivitas Mas Rizal setiap hari sebenarnya ngapain aja sih? Ya, aktivitas saya sehari-hari nelayan, Mas. Iya saya tahu Iya, nelayan. nelayan. Ya ngapain tuh nelayan tuh ngapain? Bangun pagi, terus juga kemana, nyiapin apa gitu. Nggak mungkin nelayan nyiapin becak Mas. Silakan, boleh diceritain dikit? Ya, kalau pagi biasanya kalau kita ini apa? Nyari jala, nyari pancing gitu. Ya kadang nganen jaring gitu, Mas. Jaring. Iya, nyiapin jaring. Paling nyiapin jaring, habis nyiapin jaring kita berangkat. Oke, tapi kalau nyiapin jaring kayak gitu, itu bisa dengan jalan kaki ke area tengah atau harus pakai kapal, perahu kayak gitu? Kalau jalan kaki, Mas, kalau Ya. kita ini jalan kaki, Itu nggak ada masalah gitu jalan kaki. Sejauh mana jalan kakinya? ya kurang lebih 2 kilo lah. Oke, masih aman. Kapan menentukan nangkap ikan itu pakai jaring aja jalan kaki atau harus naik perahu? Lihatnya dari apa? Naik perahu juga bisa, Mas. Iya, lihatnya dari apa tuh kalau naik perahu sama jalan kaki? Ya, dilihatnya dapat anginnya, tergantung Oke. dari angin kita. Oke. Kalau misalkan angin kencang, kita nggak bisa berangkat naik perahu. Oke. Jadi kalau anginnya kenceng,
jalan kaki aja atau Iya. misalnya lagi surut kali ya, lagi surut jalan kaki. Kita ngambil surutnya aja. Oke, jadi surut jalan kaki, kalau lagi pasang baru naik perahu. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Kita mulai ngobrol-ngobrol seputar pekerjaan di BPU atau tidak di bawah naungan perusahaan. Saya mulai ngobrol dengan Pak J. Pak J, Ya, episode pertama sama episode kedua kita tuh ngobrolin tentang BPU. Ada apa sebenarnya dengan BPU? Kenapa harus konsen ke BPU nih, Pak? Iya, gini Mas Haji. Sebentar lagi tuh kita ulang tahun ke-45 ya? Ya. Nah, ke-45. Kami jadi direksi itu udah hampir 2 tahun. Berarti di ulang tahun 43 dulu konsen kita itu formal. Teman-teman yang kerja di perusahaan gitu kan. Nah, di formal ini atau penerima upah ini sebenarnya kita udah lumayan bagus. Artinya rata-rata udah jadi peserta, isunya tinggal kepatuhan lah. Ya. Kepatuhan itu ya datanya belum benar, upahnya belum benar, ikut programnya belum lengkap kayak gitu ya. Nah, di sekarang tahun ke-44 itu kita noleh. Saya bahasanya biasanya noleh dari kiri ke kanan gitu kan. Baik. Nah, kalau kemarin tuh ngelihat gedung-gedung tinggi gitu kan, lihat pekerja berdasi, sekarang tuh ke informal. Nah, kenapa harus begitu sih? Karena ternyata faktanya pekerja di kita itu sebenarnya 60%-nya informal. Nah, orang-orang ini, nelayan, petani, guru ngaji, pekebun, pekerja disabilitas, tukang ojek, pedagang kaki lima. Nah, mereka ini sebenarnya yang istilahnya pemerintah itu missing link social protection. Mereka ini nggak ada perlindungan loh. Nah, iklim kerjanya juga kurang mendukung, perlindungan jam sosteknya juga belum gitu. Nah, jadi kita coba noleh ke sini gitu ya. Sehingga secara internal DNA teman-teman juga termasuk DNA Aji ini udah BPU banget gitu kan. BPU makin maksudnya apa tuh? Tahu nggak? Bapak nyebut kayak gitu, saya langsung punya pikiran target saya berapa. Saya langsung mikir, wah, bye-bye PR sudah ngejar target juga nih, Pak. Jadi targetnya langsung kita alih. Jadi pertama DNA orang internal kita harus jadi DNA BPU. Oke, baik. Betul. Tapi dari sekian banyak yang tadi Bapak sebutin kriteria atau segmen pekerja, paling tinggi yang memang menjadi sasaran BP Jam Sostek itu segmen pekerja apa, Pak? Nah, ini menarik. Sebenarnya BPU ini ada di mana? Paling banyak ada di desa, di kampung sebenarnya. Oke. Nah, jadi kembali DNA teman-teman sekarang masuknya kemana? Kalau kemarin itu ke kota, sekarang ke desa. Karena rupanya 63% pekerja kita itu di desa. Dan hampir 50%-nya, 45 sekian persennya itu mereka itu adalah petani, pekebun, nelayan. Oke. Tiga Termasuk ini Mas Rizal ini ya? termasuk Mas Rizal, jadi gitu tuh. Yang jadi, kalau boleh dibilang punya risiko yang sama ya, Pak? Iya. Nah, yang apa? Mereka ini kan kita sebut pekerja rentan, Mas Haji. Rentan itu rentan karena dua hal. Satu, rentan secara sosial ekonomi, ya, para petani, nelayan kita itu dan seterusnya itu kan penghasilannya nggak kayak Mas Haji yang dapat gaji bulanan. Kalau mereka tadi penghasilan tergantung angin, ya Pak Rizal ya. Iya, benar, Mas. Tergantung air gitu Tergantung kan. air. Tergantung kapal, tergantung solar gitu kan. Nah, gantungnya banyak dia. Banyak. Gitu. Asli banyak. Nggak digantung kan, nggak ada yang nunggu di rumah ya, nggak ada masalah kalau kayak gitu. Nah, mereka itu tadi rentan secara sosial ekonomi gitu ya. Kemudian rentan yang kedua, rentan secara resiko. Resiko itu kita masih sering dengar ini baru aja ada kapal karam itu daerah mana itu ya. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu misalnya seluruh nelayan kita yang di KM Henry ya, itu kapalnya sekapal hilang itu. Yang kita bayar waktu itu dengan Pak Menteri ya, 2 miliar lebih gitu. Nah, Mas Rizal, selama melaut pernah ngalamin masalah gitu di laut? Sering, Mas. Tenggelam atau gimana? Sering. Hobi atau gimana? Enggak ya? Kurang tahu, cerita dikit dong. kita lagi apes, Mas. Oke. Iya. Gimana ceritanya? Pernah nggak? Ya, kita pernah ngalamin karam atau lagi hujan, angin di tengah laut. Udah pernah ngalamin semua kita. Tapi lu pernah tenggelam? Sudah
sebagai seorang nelayan bisa berenang pasti dong ya. Alhamdulillah bisa. Itu maksudnya kayak tenggelam bener-bener sama kapal-kapalnya sama atau lu doang yang kapal-kapalnya. jatuh? Sama kapal-kapalnya. Terus balik ke darat gimana? Ya mau nggak mau kita harus berenang. Serius? Iya. Cuma kita kalau berenang di laut itu nggak bisa pakai baju atau apa. Oke. Ya telanjang bulat lah istilah kata gitu ya. Oh. Iya. Karena lebih ringan. Lebih ringan berat kalau pakai baju atau apa. Saat itu emang angin lagi kenceng atau emang lu lagi lost Emang control? angin lagi kenceng. Aha. Kondisi angin lagi kenceng, Mas. Terus gimana ceritanya tiba-tiba lu jatuh, tenggelam atau gimana? Kapal tiba-tiba dari bawah tuh ada yang bolong. Oh. Kita kan bukan pakai kapal besar atau apa ya, Pak ya. Kapal kecil. Sampan lah kalau bahasa sini ya. kalau nggak salah. Berdua tapi waktu itu. Berdua. Sama teman. Teman itu Sama tenggelam. mertua. Sama mertua. Tanggung jawabnya besar ya. Iya. Oke. Dua-duanya tenggelam. Dua-duanya tenggelam. Oke, baik. Tapi pada saat itu artinya alhamdulillah selamat. Yang ada di Alhamdulillah pikiranmu pada saat tenggelam tuh apa? Boleh tahu nggak? Wah, raut, Mas. Udah nggak mikir Nggak apa-apa? mikirin apa-apa, yang penting kita Penting selamat selamat, nyampe ke ini pinggir. Oke. Nah, jadi sebenarnya nih Pak J kalau boleh dibilang mikirin menjadi seorang peserta dari BP Jam Sostek sebenarnya bukan buat diri kita sendiri, kita juga mikirin orang-orang di sekitar kita. Bisa nggak sih Pak? Iya. Kita tuh bisa merangkul orang lain untuk yuk kita daftar atau mungkin saya daftarin gitu, agen lah istilahnya kayak gitu. Bisa banget. Jadi sebelum jawab Mas Haji, saya itu baru balik tadi yang saya bilang nggak pulang tadi. Hari Sabtu yang lalu itu saya dari Jakarta itu ke Pontianak. Pontianak itu saya terbang lagi ke Tapang. Ya. Terus dari Ketapang itu ke namanya Sukadana, Kayong Utara. Nah itu saya nyebrang ke Pulau Pelapis. Nginep di sana di rumah nelayan. Oke. Saya bermalam semalam gitu ya. Di sana bareng sama Pak Wakil Gubernur Kalimantan Barat sama Bupati Kayong Utara. Nah di sana itu apa yang kita lakukan tadi? Kita melindungi 1.000 nelayan di situ. Terus kita berdayakan, kita liatin itu ada tambaknya dan sebagainya gitu kan. Nah bayangin tuh nelayan di sana itu ya tadi tuh listriknya tuh nggak tuh. Kita tidur di rumah penduduk, listriknya itu nyala jam 6, mati jam 10. Oke. Sinyal sana mahal banget. Saking mahalnya dibeli nggak ada. Bukan mahal, emang nggak ada Pak. Nah, Nggak ada sinyal. saya nyampe ke sana tapi menarik. Nyampe ke sana itu saya ketemu satu agen kita namanya Mas Zul ya. Oke. Mas Zul itu di pulau di Karimata sana, mungkin kedengar kali. Pulau Karimata itu perbatasan Laut Cina Selatan sana. Jadi sananya itu udah laut lepas. Nah itu Mas Zul, saya nanya di sini tuh ada berapa kakak di pulau itu? Ada 300-an kakak. Nah gimana cara daftar orang itu? Nah cara daftar itu melalui Mas Zul namanya, yang agen kita namanya agen perisai. Oke. Nah, Jadi si jadi- Mas Zul ini jadi kayak bapaknya nelayan. Bapak nelayan betul. Oke. Jadi ngedaftar itu nggak usah dibayangin kita lagi ada di Jakarta yang bisa daftar juga melalui HP kan? Kan bisa kita kan udah ada aplikasi Jimo. Nah nelayan yang jauh tadi yang nggak ada sinyal tadi pakai namanya keagenan kita namanya perisai. Oke. Nah Mas Zul tadi. Nah, tapi kalau ngomongin tentang perlindungan melalui agen perisai itu nggak ada perbedaan dong ya Pak? Sama, itu kan cara daftar aja. Tapi kalau hak terkait klaim, benefit itu sama semua. Tapi kalau kayak gitu, ini kan komunitas jatuhnya Pak, Iya. komunitas nelayan. Dari korporasi bisa nggak? Atau Bisa ada perbedaan aja, antara bisa. agen komunitas dan korporasi ini ada perbedaan seperti apa? Ya. Jadi mulai bulan Mei kemarin kita meluncurkan namanya New Perisai saya nyebut. Oke. Perisai itu kan bukan barang baru juga kan. Iya. Tapi kita kemas, kita packagingnya baru, namanya New Perisai atau New Keagenan lah. Keagenan itu kita bagi dua. Pertama keagenan komunitas. Komunitas ini keagenan perisai. Nah nanti anggotanya kayak Mancul. Ini sebenarnya kalau dia mau jadi perisai juga boleh itu. Oke. Oh, berarti bisa mendaftar juga, Pak? Bisa. Jadi daftar diri sendiri, ngedaftarin orang lain itu. Nama bisa jadi keagenan perisai kita. Dan ada perisai kita daerah Pluit itu merekrut nelayan bagus itu. Jadi para nelayan itu rekrut melalui dia. Saya lupa nama perisainya siapa di Pluit di Jakarta ada tuh. Nah sebagai perisai nanti Mas Rijal itu pertama ya dia akan dibekali pengetahuan tentang program kita benefit gitu ya Mas Rijal. Iya. Ya. Nah kemudian yang lainnya nanti akan dapat penghasilan. Oh, Nah oke. penghasilannya setiap mendatangkan peserta baru
satu orangnya itu akan kita bayar 10.000 sampai 15.000 Wih. per orangnya. Bisa nggak Pak? Hah? Pegawai. Kalau pegawai nggak bisa. Kalau pegawai nggak bisa. Iya. Ini Nah, ini catatan penting bisa. bahwa kita nggak ada yang kayak gitu-gituan Pak ya. Ada, betul. Nah, terus yang kedua, kan nanti orang yang ikut Mas Rizal itu, misalnya Mas Rizal udah jadi perisai, mendatangkan baru dapat setiap satu orang 10 sampai 15.000. Jadi kalau misalnya saya paling gampangnya kalau 1.000 orang itu 10 juta ya dapat per bulan ya. Nah, nanti orang itu bayar lagi kan, bulan depan orang bayar lagi nih lewat Mas Rizal kan. Nah, itu dia akan dapat lagi 15%. Oke. Nah, jadi Mas Haji sekarang perisai itu udah ada yang penghasilan bulanannya 46 juta. Wis. Beneran. Dan udah ada perisai, kemarin saya ketemu, udah berani kredit mobil. Wah. Pak, saya udah berani kredit mobil gitu. Luar kan. biasa ya. Bagaimana Mas perasaannya? Mau resign jadi nelayan. Jadi nah pulang dari sana Mas, Ya. Senin saya balik, terus saya lanjut lagi ke Wonosobo, Oke. ke Purbalingga, kemarin ke Bandung. Itu semuanya cerita tentang pekerja rentan, para petani, para nelayan. Nah ini ada menarik yang di Purbalingga. Purbalingga itu kan ada pengrajin rambut palsu, bulu mata palsu gitu kan. Nah itu tuh Cocok kan. untuk saya Pak. Nah. Bisa lah Pak, saya ke Purbalingga artinya Pak ya. Ini gua kasih tahu lo. Oke. Nah, supaya lebih manis lagi. kan. Solusinya sebenarnya buat saya bukan Solusinya ada. Mas Rizal ya. Benar. Nah itu ternyata ada ibu-ibu. Nah apa tuh? Dia itu punya teman banyak Ya. yang jadi namanya pengrajin rambut palsu plasma. Nah jadi plasma itu bukan hanya di kebun sawit ternyata. Nah, rambut Oke. palsu juga ada. Nah itu dia pertama aja dia udah dapat 300 orang. 300 orang itu berarti kan dia dapat 3 juta ya. Yes. Nah, plus iuran 15%, dia dapat sekitar 4 jutaan. Sebulan ya. Dia kaget loh. Dapat uang misalnya segitu, ya kan yang selama ini nggak dapat itu Ya. bagi sebagian orang termasuk bagi saya itu besar jujur aja. Buat saya besar banget Pak. Nah, ada Bisa satu lagi bayar menarik kos, Pak. nih perisai nih. Oke, boleh. Tahu nggak lo perisai kita yang paling bagus itu ada di mana sekarang? Wilayah maksudnya nih, Pak. Di NTT. Itu namanya di ND dan di Atambua. Atambua tahu. Nah, ya kan? Atambua ini lu bayangin kan? NTT itu mohon maaf di sana itu kan suasananya pohonnya sedikit, batunya banyak, gitu kan? Nah, tapi kok orang yang jadi perisai itu banyak. Ternyata tadi mereka teman-teman kita sangat terbantu dengan penghasilan 1 juta per bulan. Itu udah terbantu banget. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar dilihat dari perlindungannya, tapi juga bisa menjadi, saya mau bilang side job, tapi kalau penghasilannya segede itu juga bisa jadi pekerjaan utama malah ya. Kemarin tuh ke Wonosobo sama Purbalingga itu saya pergi sama 2 orang penting. Satu Pak Arif Budimanta, halo Pak Arif, staf susnya Pak Presiden. Ya. Sama satu lagi Pak Andi Megantara, Deputi PMK dan Ketua DJSN. Ya. Kenapa kita ke sana? Kita itu lagi mikirin akan ada pemerintah mau menolkan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Jadi pekerja miskin dan tidak mampu kita itu namanya desil 1 sampai 4 itu 36 juta. Nah, itu tidak sedikit teman-teman kita nelayan gitulah ya. Kalau Pak Rizal kalau cat rambut dan cabutnya dia enggak lah. Tapi teman-teman Mas Rizal saya yakin itu itu potret sehari-hari teman-teman kita petani dan nelayan gitu ya. Nah, saya ditanya apa peran Jam Sostek dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrim. Ya. Saya bilang ini Pak, kami punya job creation. Nah, menciptakan lapangan kerja baru bagi teman-teman yang di desa melalui keagenan perisai. Secara nggak langsung tuh jadi kayak selain menyadarkan orang lain, kita juga menciptakan lapangan kerja ya Pak, istilahnya kayak gitu lah ya. Nah itu kan kita ngomongin tentang komunitas. Kalau kita bicara dari korporasi, iya. Lu banyak pertanyaannya. Tugasnya emang itu Pak. Kontraknya dikasih tahu, nanyanya yang banyak gitu. Silakan Pak. Ya nggak apa-apa, lalu kan bayar untuk itu ya. Ya jadi keagenannya komunitas itu kayak Mas Ijal ini kan punya teman nongkrong itu kan. Nah, teman-teman komunitas penelayan tadi kayak gitu tuh. Makanya komunitas itu paling banyak itu agen kita itu lu aja mohon maaf tuh para teman-teman yang di pasar. Ini di Malang ada satu ibu-ibu
tatoan, gitu kan. Tapi dia tuh sangat disenengin oleh teman-teman yang lainnya itu kan. Nah, ada lagi kita namanya keagenan korporasi. Nah, keagenan korporasi ini kita bekerja sama dengan perbankan dan non-bank. Ya. Kita kerjasama dengan agen Briling, kita kerjasama dengan agen BNI 46, kita kerjasama dengan agen Pos, kita kerjasama dengan agen Pegadaian. Sebentar lagi akan jadi mungkin bulan depan kali ya, agen PNM. Nah, jadi dengan agen kayak gini banyaknya, Mas Haji, jumlah ini kalau di total keagenan ini sekitar 1.200.000 orang. Nah, angka yang gede dong. Nah, makanya sebentar lagi karyawan akan kita kurangin lagi. Karena karyawan kita yang lain udah banyak. Tapi untuk jadi host ini masih tetap direkrut dong. Ya, kalau ada yang bagus dari sana nanti kita ganti. Oke. Enggak, tapi poinnya adalah mereka kan udah punya perangkat ya, dan ada di mana-mana. Jadi kalau dulu itu kita itu ditantang oleh stakeholder kita, yuk buka kantor di seluruh kabupaten kota. Saya bilang ke teman-teman stakeholder kita, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa memenuhi keinginan kita untuk buka kantor di seluruh kabupaten kota. Tapi melalui keagenan yang saya sebut tadi, kita hadir di setiap desa dan setiap kecamatan dan setiap pasar. Oke. Nah, itu jadi poinnya. Perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek sebenarnya boleh dibilang hadir di setiap pelosok Indonesia. Ya. Dari perbankan dan lain-lain itu. Betul. Ya Pak. Ya kantor posnya di mana-mana juga kantor ada Pak ya. Ada. Bener. Berapa bulan lalu saya ke Entikong. Itu berapa ratus meter dari perbatasan itu ada kantor pos. Di sini bisa daftar dan bayar iuran BP Jam Sostek. Pertanyaan berikutnya adalah, ya. Boleh kasih sedikit penjelasan, ini lebih ke reminding ke Mas Rizal dan juga semua yang nonton podcast ini adalah cara daftar paling gampang untuk BPJS Ketenagakerjaan yang pertama. Yang kedua, kalau mau jadi agen perisai seperti apa? Kalau cara daftar, kalau bagi teman-teman yang melek teknologi tentu melalui Jimo ya. Itu paling gampang. Tapi bagi teman-teman yang di desa tadi cari agennya Mas Rizal. Nanti kalau di Madura cari di kampung itu mana agen perisainya BPJS Ketenagakerjaan. Lewat dia aja. Atau bagi yang tadi yang di kampung nggak melek teknologi, cari aja mana kantor pos. Kalau lagi di pasar suka nemu kantor Pegadaian kan, datangin aja ke situ kantor Pegadaian atau ke kantor kita gitu ya. Kalau mau jadi agen perisai? Kalau mau jadi agen perisai gitu harus datang ke kantor kita. Nah, jadi Mas Rizal ini nanti datang kantor kita ke kantor di Madura. Saya mau jadi agen perisai, nah nanti diajarin caranya, ditunjukin, Mas Rizal nanti bergabung ke kantor perisai yang ini. Nah itu dilatih dan sebagainya, nanti menggunakan, terus dijelasin program-program kita. Nah insya Allah beramal. Selain dapat duit, penghasilan, beramal. Yes. Gitu. Mas Rizal, gak usah khawatir, ini ada sumber penghasilan yang luar biasa. Selain benar kata Pak J, beramal, kita ngasih informasi tentang perlindungan buat orang lain, edukasi buat orang lain, dapat duitnya juga. Dan sebenarnya obrolannya adalah karena saya sudah mulai terancam ya. Saya udah harus siap-siap mempersiapkan diri. Bye-bye ujung-ujungnya saya juga ada agen perisai ya. Nah, Pak J, tadi kan istilahnya tuh kita ngedaftarin teman-teman kita, komunitas kita. Jatuhnya adalah mungkin kalau nyebutnya BPU, antar BPU karena komunitas dan segala macam. Atau misalnya jadi agen perisai untuk mendaftarkan korporasi dan segala macam lah Pak ya. Tapi kalau misalnya saya nih punya asisten rumah tangga, ngayal aja Pak, belum soalnya Pak ya, belum mampu bayar asisten rumah tangga. Atau misalnya saya punya driver, atau ada security komplek, itu bisa didaftarin juga Pak? Atau misalnya harus masuk agen perisai atau ada skema tertentu? Saya sebagai pekerja perusahaan di bawah naungan perusahaan, saya daftarin juga nih orang-orang yang mungkin pekerja lepas. Ya. Kita tuh baru luncurkan program sertakan gitu kan. Sertakan itu sejahterakan pekerja di sekitar Anda gitu kan. Sekitar kita. Jadi sebenarnya secara nggak sadar sekitar kita itu banyak. Saya aja di dekat rumah itu ada satpam, ada pemulung, ada tukang kebun gitu kan. Sebentar Pak, saya potong. Pemulung juga bisa? Pemulung bisa. Oke. Pemulung tuh banyak. Ini kita lagi bikin program. Bismillah ini dengan teman-teman Bekasi. Saya udah ketemu Pak Wali Kotanya.
seluruh pemulung yang di Bantar Gebang itu sekitar 40-an ribu mau kita lindungi. Oke, kita balik proses yang tadi antara pekerja yang di bawah perusahaan, ya sertakan. Ya. Kita tuh lihat begini, jadi pekerja di sekitar kita itu kan banyak banget gitu ya. Nah, kita itu punya peserta penerima upah itu kan 22,3 juta orang. Ya. Bayangin aja kurangin orang model Aji yang nggak punya siapa-siapa tadi gitu kan, karena belum. Gitu. Kurangin, kemarin udah kita petakan Mas Aji. Iya, saya masuk dalam pemetaan itu. Masuk. Jadi ternyata orang-orang yang bekerja tapi punya pasangan itu cukup banyak. Ya kan, dan kalau kita kurangin kemarin itu misalnya yang menurut kita sangat eligible itu sekitar 7 juta orang. Oke. Nah, coba kalau 7 juta orang itu kan sekarang ibu-ibu itu mulai jualan online kan? Banyak. Ya kan? Ya. Misalnya Pandemi malah kemarin itu menciptakan kreativitas baru. Nah, itu mereka tuh belum terlindungi. Nah, jadi gampang misalnya kalau istri saya misalnya dia jualan online, ya udah daftarin aja sama saya. Nah, itu daftarin nama saya terus atau pembantu saya atau sopir saya daftarin. Nah, udah nanti programnya auto debit aja dari rekening saya. Tapi maksud aku tuh daftarnya misalnya maaf Pak, pasangan Bapak nih, daftar ke Bapak kan ke kantor cabang lagi atau melalui Jimo aja. Lewat aplikasi itu juga bisa. Aja, yang penting kita ingat nama istri kita. Itu udah pasti lah Pak. Ya, kalau misalnya orang bilang lupa utang itu masih masuk akal Pak. Lupa utang tuh masih masuk akal. Tapi kalau lupa istri. Nah, lupa istri. Pokoknya namanya kita ingat. Kalau NIK saya nggak ingat. NIK-nya lihat KTP, masukin NIK-nya, tambah beberapa elemen data yang lain. Ya udah, pilih 36.800. Oke. Nah, klik. Ya udah, kalau kita mau bayar. Ya. Langsung, di situ kan bayarnya bisa auto debit dari bank, bisa juga pakai OVO, bisa juga pakai Dana, gitu kan. Nah, bisa juga pakai GoPay. Nah, semuanya bisa. Mudah lah. Mas Haji, ini di 2 bulan terakhir ini ada kejadian teman kita. Ada orang penting negeri ini, saya nggak bisa sebut namanya, salah satunya wakil menteri. Oke. Nah, satu wakil menteri. Satu lagi kepala badan, ya kan. Yang ketiga deputi di salah satu kementerian. Dia menghubungi saya, ternyata sopirnya meninggal. Yang 2 sopir. Ya, ini yang satu baru aja sopirnya meninggal, ngantar dia ke rumah Pak Deputi itu diantar. Nah, meninggal di rumahnya dia, meninggal mendadak. Nah, itu kan kecelakaan kerja. Satu lagi security di meninggal di kantornya, di kantor kementerian di Jakarta nih. Satu lagi wamen. Nah, saya nggak sebut orangnya tapi meninggal juga. Apa yang terjadi? Salah satunya, saya mau antar klaimnya, dia pikir klaimnya hanya sekitar 3 juta. Waktu kita serahin itu nilainya 320-an juta, dia kaget. Kalau kayak gini harusnya saya juga pengen ikut. Gitu. Iya. Nah, positifnya adalah bangun awareness buat orang lain ya Pak, benar. Mas Rizal, ada pertanyaan terakhir mungkin buat Pak J. Ada yang ditanyain? Oh iya, Pak, saya sebagai pekerja BPU bisa ikut berapa program dan jumlah iurannya berapa ya yang bisa saya ikuti? BPU itu tadi ya kayak nelayan, petani kayak Mas Rizal tuh. Jadi program yang bisa diikutin tuh 3. Kecelakaan kerja, kematian, sama hari tua. Itu iurannya 36.800. Yang tadi ya Pak ya, artinya ya. Nah, tapi sebenarnya kalau boleh juga ikut 2 program aja, kecelakaan kerja dan kematian itu 16.800. Tapi kalau saya saranin mendingan ada tabungan. Masih jarang ngerokok nggak? Ngerokok Pak, saya Pak. Ngerokok berapa sehari? Ya sehari paling sebungkus Pak. Sebungkus itu berapa harganya? 20.000 Pak. Tuh, rokok lo aja sehari 20.000. Kalau bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebulan 16.800. Jadi saran saya ngerokoknya tetap, daftarin harus. Gitu. Gimana Mas Rizal? Sudah merasa bersalah sama diri sendiri? Sudah merasa bersalah dengan diri sendiri? Jadi jadi perisai benar. Iya. Supaya dapat income tambahan. Betul. Sambil nelayan,
minum airnya jadi Ya. perisai. Bukan sambil menyelam ya, sambil melaut tapi ya sambil melaut minum airnya jadi perisai. Ada pendapatan tambahan. Berapa bulan yang lalu saya ke kampungnya dia ini, nggak tahu Maduranya Mas Rizal di mana? Saya Bangkalan, Pak. Oh, Bangkalan. Saya ke Pamekasan. Oke. Ke Pamekasan itu kita ngelindungin kemarin tuh berapa ya? 13 ribuan marbot masjid. Oh, oke. Bisa juga artinya marbot masjid itu Pak ya, karena punya risiko juga. Syarat jadi peserta kita itu cuma satu, bekerja. Bekerja punya penghasilan? Nah, bekerja apapun. Oke. Jadi bekerja tetap, kerja tidak tetap, kerja serabutan. Yang nggak boleh adalah kerja serampangan. Iya. Itu yang... No comment. Oke, terima kasih Pak J untuk waktunya bisa datang dan ngobrol-ngobrol di Jam Sos Talk. Terima kasih Mas Rizal sudah kita ambil waktunya juga untuk bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi pengalaman seputar tadi proses tenggelam dan segala macam ya. Iya. Semoga nggak tenggelam lagi. Amin. Kalaupun tenggelam dalam kekayaan karena agen perisai. Amin apa-apa, dong. amin. Kira jadi perisai nggak sih? Iya. Terima kasih Ya. sekali lagi. Dan untuk Sobat Jam Sos Talk, sudah cukup untuk obrolan kita di episode ketiga di Jam Sos Talk, podcast resmi dari BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah kita akan ketemu lagi untuk edisi-edisi berikutnya. Yang mungkin masih punya pertanyaan atau misalnya masih ada yang mengganjal di otak dan juga di hatinya, boleh langsung telepon ke 175 untuk tanya-tanya atau juga boleh buka websitenya di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jangan lupa selalu bahagia dan jangan pura-pura bahagia. Saya Muhammad Sangaji. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam Sos Talk, kerja keras, bebas cemas. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rejeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan.